Sekarang, hanya beberapa hari setelah Israel, Lebanon, dan Amerika Serikat mengumumkan kerangka kerja bersejarah untuk perdamaian yang berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di Lebanon. Sementara perhatian sekarang beralih dari diplomasi ke pelaksanaan. Namun sementara Washington mendorong agar semuanya berjalan maju, Hizbullah menolaknya mentah-mentah tentu saja, dan gencatan senjata yang sebenarnya belum benar-benar dimulai. Berikut ceritanya. Israel dan Lebanon menandatangani sebuah perjanjian yang sangat menjanjikan dan berpotensi bersejarah pada hari Jumat di Washington, yang dapat mengakhiri konflik puluhan tahun antara kedua negara bertetangga tersebut. Namun, bagaimana penerapannya di lapangan? Kerangka kerja tersebut mengharuskan Hizbullah untuk melucuti senjata dan mundur dari Lebanon Selatan, sementara pasukan Israel secara bertahap akan menarik diri. Perjanjian tersebut menciptakan dua zona percontohan di mana IDF diharapkan menyerahkan posisinya kepada tentara Lebanon dan melihat bagaimana mereka menangani kelompok teroris yang didukung Iran. Tapi ada satu masalah besar. Hizbullah tidak pernah setuju dengan itu. Ketua Parlemen Lebanon dan sekutu Hizbullah, Nabih Berri, mengatakan bahwa kesepakatan itu tidak akan lolos dan tidak akan diterapkan dalam bentuknya yang sekarang. Hizbullah sendiri, seperti yang diduga, menolak untuk mundur. Kelompok teroris tersebut mengatakan bahwa mereka tetap berkomitmen pada gencatan senjata, tetapi menuduh Israel berulang kali melanggarnya dan memperingatkan bahwa mereka berhak untuk membela Lebanon. Israel, sementara itu, mengatakan bahwa operasi-operasinya menargetkan pelanggaran Hizbullah terhadap perjanjian tersebut. IDF mengatakan bahwa mereka menyerang 3 pusat komando Hizbullah di Lebanon Selatan pada hari Minggu setelah serangan terus-menerus terhadap pasukan Israel di zona keamanan yang didirikan oleh Israel. Pasukan Israel juga menghancurkan fasilitas drone bawah tanah utama milik Hizbullah di bawah desa Majdal Zone dengan terowongan sepanjang 650 kaki yang digunakan untuk merakit, menyimpan, dan meluncurkan drone buatan Iran. Sementara itu, Amerika Serikat telah mulai mengawasi pelaksanaan. Media Lebanon melaporkan bahwa Komandan Komando Pusat Amerika Serikat, Brad Cooper, berada di Beirut hari ini untuk membahas tahap berikutnya dari kesepakatan setelah ia dikabarkan mengunjungi Israel. Israel menandatangani perjanjian kerangka kerja yang mencerminkan keinginan kami untuk perdamaian dengan Lebanon. Perdamaian harus dibangun di atas keamanan. Dan keamanan di perbatasan utara kami hanya dapat dicapai dengan perlucutan senjata Hizbullah. Untuk saat ini, belum ada penarikan besar-besaran oleh Israel, dan Hizbullah belum menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka bersedia melucuti senjata. Itu berarti ujian terbesar dari kesepakatan ini baru saja dimulai. Sekarang kita bersama Letnan Kolonel Cadangan IDF, Sarit Zahavi, pendiri dan Presiden Pusat Penelitian dan Pendidikan ALMA yang berlokasi di Israel Utara. Kehadiran Anda selalu memberi pencerahan. Sarit, terima kasih sudah hadir di sini. Lihat, rasanya ini adalah langkah penting. Perjanjian seperti ini antara Beirut dan Yerusalem bisa dibilang yang pertama dalam sejarah modern, setidaknya antara kedua ibu kota ini. Tapi, apa sebenarnya arti dari semua ini? Jelas, ada skeptisisme besar di Israel tentang apa yang mungkin akan terjadi dari perjanjian ini. Apakah ini berarti akan ada perang saudara di Lebanon jika perjanjian ini berjalan? Maksud saya, pertarungan antara kelompok Syiah dan faksi-faksi sektarian lainnya. Ya, tentu saja. Ini memang sesuatu yang berbeda. Karena dalam beberapa kali terakhir kita melihat adanya perjanjian, semuanya adalah perjanjian gencatan senjata. Dan di sini, untuk pertama kalinya sejak tahun 80-an, kita melihat sebuah perjanjian yang bertujuan untuk perdamaian antara kedua negara. Dan ini jelas merupakan sebuah perubahan, dan kita tidak boleh meremehkannya. Pada saat yang sama, masalah besar yang masih ada adalah Hizbullah, dan kamu benar menyebutkan bahwa mereka menolak untuk melucuti senjata dan juga mengancam akan terjadi perang saudara. Pemerintah Lebanon harus sangat berani menghadapi Hizbullah dan mengambil tindakan terhadap Hizbullah, termasuk konfrontasi, dan mereka harus membela negara mereka sendiri. Jika tidak, tidak akan ada yang berubah. Apakah menurut Anda mereka akan melakukannya? Maksud saya, menyela sedikit. Itu inti dari semua ini, bukan? Apakah menurut Anda mereka akan melakukannya? Kita tidak tahu, sampai sekarang mereka belum melakukannya. Itu sebagian besar hanya pernyataan, tapi sekali lagi, fakta bahwa mereka bersedia membuat kesepakatan seperti ini yang secara jelas mengakui keberadaan negara Israel, ini adalah perubahan dari posisi tradisional Lebanon yang mengaitkan setiap perjanjian damai dengan Lebanon, dengan isu Palestina.
Dan sekarang kita berdua sedang menghadapi hal yang lebih menyakitkan bagi kita, bagi kedua belah pihak, yaitu Hizbullah. Jadi sekali lagi, saya tidak bisa mengatakan bahwa situasinya berubah secara dramatis. Tapi saya tidak ingin meremehkan perjanjian khusus ini. Sekarang, untuk hal-hal di lapangan, perjanjian ini membahas tentang zona percontohan, yang menurut saya ini adalah ide yang bagus. Dan kamu sudah melihat Jenderal Amerika sudah menangani hal itu dan berkeliling di sana. Yang sangat baik dari zona percontohan yang disepakati dalam perjanjian khusus ini adalah bahwa zona-zona tersebut tidak dekat dengan perbatasan Israel. Dan ini sangat penting agar tidak menguji kelayakan perjanjian ini pada anak-anak kita di sini. Jadi mereka cukup jauh, sekitar 10 kilometer dari perbatasan Israel. Ini sangat baik, ini adalah awal yang bagus. Dan satu hal lagi di sana, sangat ambigu bagaimana sebenarnya ini akan berjalan di zona percontohan tersebut. Siapa sebenarnya yang akan membersihkannya? Apakah itu akan dilakukan oleh IDF atau Angkatan Bersenjata Lebanon atau kombinasi keduanya? Dan bahkan di sini, menurut saya itu adalah keuntungan bahwa hal itu tidak sepenuhnya jelas. Dan mungkin lebih banyak detail ada di bagian rahasia dari perjanjian yang membahas tentang keamanan. Karena hal itu memberikan banyak fleksibilitas bagi kedua angkatan bersenjata untuk bekerja sama demi tujuan bersama, yaitu mengusir Hizbullah dari Lebanon Selatan. Ya, pemahaman saya benar bahwa militer telah membuat, Anda tahu, peta-peta tentang apa yang mereka sebut poligon, bentuk-bentuk amorf di peta yang merupakan area uji coba, di mana mereka akan mengawasi, Anda tahu, untuk melihat atau memberikan tugas atau target tertentu kepada angkatan bersenjata Lebanon di zona ini. Kita akan lihat bagaimana hasilnya, tentu saja, seperti yang Anda sebutkan. Mungkin yang lebih penting, kita tahu bahwa militer di Israel cukup mampu. Bagaimana reaksi warga di wilayah utara terhadap hal ini? Apakah ini membangkitkan kembali harapan, bisa saya katakan, dalam kemungkinan strategis atau politik untuk menyelesaikan masalah ini? Saya rasa warga di wilayah utara sudah terbiasa dengan kekecewaan selama 20 tahun lebih terhadap pemerintah Lebanon. Terhadap pemerintah Lebanon, and that's why bagi kami, pemahaman terhadap realitas akan diukur melalui tindakan. Apa yang sebenarnya bisa dilakukan pemerintah Lebanon terhadap Hizbullah? Apa yang benar-benar bisa dilakukan untuk memastikan bahwa kami tidak ada di sana? Dan sebenarnya pada saat yang sama, apa yang bisa dilakukan pemerintah Israel jika pemerintah Lebanon tidak bertindak? Yang jelas merupakan salah satu opsi di bawah ancaman Hizbullah terhadap perang saudara. Jadi suasana di sini adalah menunggu dan melihat. Mari kita lihat bagaimana semuanya akan berjalan dan apa yang akan terjadi dengan pelaksanaannya. Dan saya rasa saya sangat senang karena untuk pertama kalinya ini adalah sebuah kesepakatan yang tidak menuntut Israel untuk mundur terlebih dahulu lalu perlucutan senjata Hizbullah. Pertama, perlukutan senjata Hizbullah, lalu Israel mundur. Dan saya pikir ini juga merupakan kunci untuk melakukan sesuatu secara berbeda kali ini. Dengan semua harga yang harus kita bayar karena fakta bahwa tentara IDF masih berada di Lebanon. Lihat, ini memang tampak seperti rencana yang cerdas. Setidaknya Anda tahu, ada nota kesepahaman antara negara-negara yang merinci bahwa Israel tidak memiliki niat terhadap wilayah mereka dan meminimalkan risiko, seperti yang Anda soroti di sini, bagi pihak Israel, semacam penarikan mundur secara perlahan dengan langkah-langkah yang diperhitungkan. Sarit Zahavi, terima kasih telah bersama kami dalam perkembangan penting ini. Terima kasih.